Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelas PKOA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi polemik tentang penggunaan tes sidik jari atau DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan tes sidik jari atau DMIT? Jadi, tes analisis bakat sidik jari merupakan metode yang dikatakan bahwa dapat menganalisis bakat, kecerdasan, gaya belajar hingga karakter seseorang hanya dengan melakukan scanning sidik jari. Tes ini diklaim dapat mengukur bakat dan kecerdasan seseorang dengan menganalisis pola sidik jari yang bersifat genetik. Gambaran mengenai popularitas metode tes sidik jari dalam dunia pendidikan yaitu identifikasi bakat dan minat, sedangkan dalam dunia karir yaitu identifikasi potensi kerja. Namun, perlu diingat bahwa interpretasinya harus hati-hati dan tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator dalam menentukan potensi bakat dan minat anak. Argumen pro dan kontra. Pro diambil dari tes analisis bakat sidik jari menggunakan dikotomi otak kiri versus otak kanan. Dikotomi otak kanan dan kiri lahir dari salah tafsir sebuah eksperimen sains terhadap otak pada tahun 1960-an. Walaupun memang ada pembagian kerja di masing-masing bagian otak, faktanya otak kanan dan otak kiri kita tidak pernah terisolasi satu sama lain dan selalu bekerja sama ketika melakukan suatu kegiatan apapun. Artinya, otak kanan dan kiri kita sama-sama dibutuhkan untuk proses berpikir logis maupun berpikir kreatif. Sedangkan kontra, tes analisis bakat sidik jari. Analisis sidik jari bisa membaca kecerdasan seseorang. Setelah saya mencari ke sana sini, saya menemukan beberapa penelitian yang menyinggung sidik jari dan kecerdasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbelakangan mental bisa dideteksi dari karakteristik sidik jari. Ingat, fokus penelitian ini adalah pada anak dengan keterbelakangan mental, bukan anak normal seperti sebagian besar dari kalian. Dalam penelitian ini, dermatoglifik dari masing-masing 500 pasien retardasi mental dan kelompok kontrol dianalisis. Cetakan jari dan telapak tangan diambil dengan metode bantalan tinta menggunakan tinta hitam 4,5. Data dermatoglifik individu normal diambil sebagai kelompok kontrol. Jadi, sampai di sini bisa kita simpulkan, belum ada satupun penelitian yang benar-benar ilmiah yang bisa membuktikan hubungan pola sidik jari dengan bakat atau kecerdasan seseorang. Adapun data dan faktanya yaitu, dalam riset dermatoglifis, pola sidik jari sudah muncul pada janin saat berusia 13-19 minggu saat di dalam kandungan. Para ilmuwan menghubungkan sidik jari dengan kecerdasan, kesehatan fisik mental, psikologi dengan jumlah sampel saat ini mencapai lebih dari 3 juta orang. Riset yang dilakukan seputar pengklasifikasian pada pola sidik jari dari sudut pandang antropologi. Penelitian medis seputar hubungan pola sidik jari tertentu dengan indikasi kelainan mental dan kesehatan. Riset statik kalangan psikolog seputar hubungan pola sidik jari dengan kondisi mental dan kecerdasan. Dalam pembahasan di atas, memang benar ada riset yang menunjukkan bahwa antara sidik jari dan kondisi mental seseorang saling berkaitan, tapi konteksnya hanya untuk anak keterbelakangan mental. Kesimpulannya yaitu, tes sidik jari dapat digunakan dalam pengembangan bakat, akan tetapi tes sidik jari ini harus dikombinasikan dengan metode lain seperti metode inklusif dan dinamis, termasuk observasi langsung, interaksi dengan lingkungan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa minat dan bakat anak terus berkembang secara optimal. Di bawah ini ada 3 sumber pendukung yang mendukung materi tentang polemik penggunaan tes sidik jari atau DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan terkait dengan materi polemik tentang penggunaan tes sidik jari atau DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.